الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini insyaallah kita ingin menyebutkan beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala, juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang nikmatnya diutus kepada kita seorang rasul. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala kemudian berikan nikmat kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita dalam keadaan terlantar. Karena di antara nikmat yang paling besar yang kita dapati sampai detik ini adalah nikmatnya bagaimana diutus kepada kita seorang rasul. Ya hadirin, Allah Subhanahu wa taala tidak ciptakan kita main-main. Allah Subhanahu wa taala tidak ciptakan kita kemudian berikan nikmat kepada kita dan kemudian mati begitu saja. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak biarkan kita terlantar tanpa kemudian diutus kepada kita seorang rasul. Diturunkan kepada seorang rasul ini kitab. Di dalam kitab ini ada perintah-perintah. Di dalam kitab ini ada larangan-larangan. Di dalam kitab ini ada janji-janji dan juga ancaman. Dan di dalam kitab ini diterangkan bagaimana semua ini akan kita bertanggungjawabkan. Jangan pernah siapapun di antara kita kaum muslimin mengira bahwasanya kita tidak pernah akan mempertanggungjawabkan semua nikmat ini. Jangan pernah siapapun di antara kita mengira bahwasanya semua kita tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini di antara hikmah diutusnya para nabi dan rasul. Dan ini juga hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada kita, berikan kepada kita nanti insyaallah surga, karena kita taat kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya hadirin, adanya surga dan neraka kandungan dari adanya surga dan neraka kandungan dari adanya hari perhitungan dan pembalasan, karena bahwasanya semua rasul ini, semua kitab ini dengan semua hukum Allah Subhanahu wa taala ini ada pertanggungjawabannya. Kalau misalnya tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada hari perhitungan dan pembalasan, maka diutusnya para rasul ini, diturunkannya semua kitab-kitab ini, dan semua keterangan dalam kitab tersebut berkaitan dengan halal dan haram, berkaitan dengan semua hukum Allah Subhanahu wa taala, niscaya semuanya tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Karena semuanya berguna, karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita ada tujuannya, maka semuanya berguna. Ahsiban nas, mohon maaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un?"
Apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian semua ini main-main? Kami ciptakan manusia semua ini main-main, tidak ada tujuan. Salah. Ada tujuannya. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kita, Allah berikan kita kenikmatan begitu banyak. Semuanya harus kita pertanggungjawabkan karena semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah kalian mengira bahwasanya kalian tidak akan kembali kepada kami? Semua kita akan kembali. Ini dalil semua kita akan dibangkitkan kembali. Dan ketika semua kita dibangkitkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus mempertanggungjawabkan semua nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Di antaranya telah diutusnya kepada kita seorang nabi dan rasul. Apakah kalian sudah mengikuti rasul kalian? Apakah semua perintah yang dia sampaikan sudah kalian ikuti? Apakah semua larangan yang dia sampaikan sudah kalian tinggalkan? Semua kita akan mempertanggungjawabkan ini. Sudahkah kita taat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau na'udzubillah bahkan kita kufur kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hadirin, di antara tugas Nabi dan Rasul ini menyampaikan kabar gembira. Di antara tugas Nabi dan Rasul ini menyampaikan juga peringatan. Rusulan mubasysyirin wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Dalam surah An-Nisa ayat 165, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Rasul-Rasul ini yang kami utus, di antara tugas mereka mubasysyirin, memberikan kabar gembira akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Wa mundhirin, dan tugas mereka juga memberikan peringatan akan ngerinya azab Allah di dunia dan di akhirat. Supaya apa? Supaya manusia tidak punya hujjah, tidak punya argumen, tidak punya dalil, tidak bisa membantah Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat. Ya Allah, kami belum sampai kepada kami seorang Rasul. Tidak bisa kita beralasan seperti itu. Apalagi kita hidup apalagi kita adalah masyarakat perkotaan. Sudah sampai kepada kita firman Allah, sudah sampai kepada kita sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, semua akan Allah pertanyakan. Dan ingat, semua kita tidak pernah akan bisa beradu argumen dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya belum tahu. Ya Allah, yang itu belum ada yang ngasih tahu. Ya Allah, yang ini saya kok nggak pernah tahu. Subhanallah. Sudah 1400 sekian tahun lamanya Allah utus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tugas kita menuntut ilmu ini. Tugas kita kemudian belajar ilmu ini. Kenapa? Karena ini nikmat yang paling besar. Banyak orang kemudian mereka hampa jiwanya, hampa ruhnya, tidak ada nutrisinya. Kenapa? Karena mereka dapatkan semua nikmat dengan gampang. Tapi nikmat yang sebenarnya adalah nikmat yang didapatkan oleh ruh. Apa itu? Risalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quranul Karim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji di dalam Al-Quranul Karim, dan ini di antara bentuk kabar gembira ya. Ini di antara bentuk kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam firman-Nya. Supaya kita berharap. Kabar-kabar gembira itu supaya kita termotivasi. Janji-janji Allah supaya kita kemudian termotivasi mengamalkan amal-amal tertentu. Berharap akan pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik itu laki ataupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Perhatikan balasannya. Perhatikan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh, betul-betul kami akan berikan kepada dia kehidupan yang thayyib. Kehidupan yang baik. Kehidupan yang layak. Anda ingin hidup layak di muka bumi ini? Anda ingin hidup baik di muka bumi ini? Taati Allah Subhanahu wa ta'ala. Taati Rasulullah SAW dengan melakukan amal saleh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan, dan perkataan beliau ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya.
Yang namanya hayatan tayyibah, yang namanya kehidupan yang tayyib, yang baik, yang layak, kata beliau, ar-rizqul halalat tayyib. Allah akan berikan kepada kalian rizki yang halal lagi tayyib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan dalam tafsirnya juga, beliau menafsirkan maksud ayat ini, al-qanaah, seseorang ketika diberikan kehidupan yang tayyib oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya kata Ali bin Abi Thalib, Allah akan berikan dalam hati kita ini al-qanaah, rasa cukup dan puas dengan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan. Itu nikmat yang luar biasa. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah Subhanahu wa taala bima atah. Telah berjaya, bahagia, sukses. Siapa? Orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kaum muslimin. Tidak cukup sampai di situ. Sukses, jaya, bahagia orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia rizki yang cukup dan Allah buat hatinya puas dengan rizki tersebut, subhanallah. Rasa qanaah di dalam hati ini, itu nikmat yang luar biasa. Kecukupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua kita, ini nikmat yang luar biasa. Itulah tanda Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rizki yang thayyib dan halal, dan itu adalah kehidupan yang layak. Ingin kehidupan yang layak di muka bumi ini, taati Allah, taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sangat tidak mungkin kemudian seorang mengharapkan rizki kepada Allah, tapi perintahnya kemudian kita langgar, perintahnya kita tinggalkan, dan larangannya kita langgar. Sangat tidak masuk akal. Kita mengharapkan rizki kepada Allah, tapi perintahnya kemudian kita tinggalkan, kita abaikan, dan larangannya malah kita tabrak-tabrak. Sebaliknya, lakukan hal yang sebaliknya. Taati Allah Subhanahu wa taala, taati Rasulullah SAW, niscaya kita mendapatkan kehidupan yang thayyib. Apa itu? Rizki yang cukup dan kita merasa puas dengan rizki yang ada. Yang namanya kekayaan adanya di hati. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum muslimin supaya kita termotivasi untuk melakukan amal saleh di muka bumi ini. Kenapa? Karena Allah janjikan pahala yang luar biasa di dunia. Tidak cukup. Di akhirat pun Allah akan janjikan pahala yang luar biasa. Dan ini di antara tugas Nabi dan Rasul, dan ini di antara ciri-ciri dakwah Nabi dan Rasul, mereka menyampaikan kabar gembira. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 13. "Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada wa dzalikal fawzul 'adzim." Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya menggunakan fi'il mudhari', kata kerja mudhari' yang bermakna al-istimrar, berkesinambungan. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya terus menerus, setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Perhatikan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah akan masukkan dia ke surga Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, kekal dia di dalamnya. Karena kematian sudah mati. Orang yang masuk surga kekal dengan kenikmatannya. Orang yang masuk neraka kekal dengan kemudian azabnya. Kenapa? Karena kematian sudah Allah matikan. Disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, akan didatangkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan penghuni surga dan neraka kabsh, kambing kabsh, domba. Padahal itu adalah sebuah kematian atau kematian yang selama ini kita kenal abstrak. Tidak bisa kita jamah. Kematian Allah rubah menjadi sosok seekor domba. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ata'rifuna hadza?" Hai penghuni surga, kenalkah kalian dengan ini? Hai penghuni neraka, kenalkah kalian dengan ini? Semua mereka menjawab, "Ya, ya Allah, kami tahu."
bahwasanya ini adalah kematian yang Allah rubah menjadi sosok seekor domba. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Merubah sesuatu yang abstrak menjadi salib itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, Allah sembelih domba ini di hadapan semua mereka. Allah sembelih kematian. Kematiannya sudah mati. Kemudian Allah berfirman, khuludun fala maut, khuludun fala maut. Hai penghuni surga, kekekalan kalian di sana tidak ada kematian. Hai penghuni neraka, kekekalan dan tidak ada kematian. Kekal dengan nikmat, kekal dengan azab karena kematiannya sudah mati. Dijanji dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tugas para rasul, mereka sudah sampaikan. Yang mau kehidupan layak di dunia, taati Allah dan Rasulnya. Yang kemudian akan menghasilkan pahala yang berikutnya, dimasukkan ke surga Allah Subhanahu yang nikmatnya tidak bisa kita ceritakan. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadits qudsi, aku siapkan nikmat dan pahala untuk hambaku surga Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbertik di hati seorang manusia sekalipun. Karena nikmatnya terlalu tinggi. Disebutkan dalam Sahih Muslim. Surga Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepada seorang ini sudah penuh. Semua kenikmatannya sudah ada yang ambil. Kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang ini komplain kepada Allah Subhanahu. Ya Allah, mana nikmat buat saya? Semua sudah ada yang mengambilnya. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW. Allah hadirkan kepada orang ini satu istana dan satu teritori biasa yang dimiliki oleh seorang raja. Luas. Ini pahala untuk kamu. Kamu mau apa lagi? Saya ingin yang itu ya Allah. Silahkan. Walakadzalik kamu dapat. Kamu mau apa lagi? Saya ingin itu ya Allah. Silahkan. Walakadzalik kamu dapat. Mau apa lagi? Dan dia sebutkan semua nikmat dan Allah kabulkan semuanya. Di ujung sabdanya Nabi Muhammad SAW menyebutkan, ini adalah pahala untuk orang yang masuk surga paling bawah. Anda bisa bayangkan kemudian masuk surga berdampingan dengan Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alladzi haraba al-batil wa ayyada al-haqq wa tamasa ar-radha'il wa ahya al-fada'il wa tamama makarim al-akhlaq wa hada an-nasa ila siratin mustaqim. صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Jemaah rahimakumullah, sebaliknya di antara tugas Nabi dan Rasul munzirin, memberikan peringatan akan ngerinya azab Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Thaha ayat 124. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan barang siapa yang berpaling dariku, berpaling dari mengingatku, kata para ulama, berpaling dari kitabku Al-Quranul Karim, gak mau baca Quran, gak mau memahami Quran, sudah sampai kepada Al-Quran pun dia tolak, sahabat yang memberikan nasihat pun dia tolak. Sabda Nabi Muhammad mudah dia tolak. Kenapa? Firman Allah dia tolak. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berpaling dari kitabku Al-Quranul Karim, dengan semua perintah yang ada di dalamnya, dengan semua larangan yang ada di dalamnya, dia tidak peduli. Perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ini ancaman. Ini peringatan. Maka sesungguhnya untuk dia kehidupan yang sempit, kehidupan yang susah, kehidupan yang sulit. Kata Imam Nukathir,
Bahkan sekalipun dia adalah orang kaya, mewah rumahnya, megah rumahnya, mewah mobilnya, berlimpah hartanya, tapi Allah akan berikan dia kesempitan. Di mana? Di hati. Dia akan selalu merasa kurang. Dia akan selalu merasa tidak puas. Dan dia akan selalu mendatangi penjahat. Jangan-jangan mungkin mobil saya nanti dicuri orang. Jangan-jangan harta saya kemudian. Ketakutan demi ketakutan. Kenapa? Karena Anda berpaling dari kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ulun sebutkan tadi di awal, kekayaan itu di hati. Allah subhanahu wa ta'ala, Anda kaya. Apalagi misalnya seseorang sudah merasa cukup, pun dia memiliki akhlak yang luar biasa mulia. Dia selalu melihat orang yang di bawah dia. Mungkin dia punya cuma sepeda motor. Orang cuma punya sepeda. Dia punya sepeda. Orang ke masjid jalan. Dia ke masjid jalan kaki. Orang ada yang cacat kakinya dari lahir. Nikmat demi nikmat dia bayangkan. Kenapa? Yang di bawah saya lebih banyak. Memandang orang yang selalu di atasnya. Rumah saya mewah, tapi baru satu. Belum puas saya. Mobil lengkap mobil saya. Harta saya banyak, tapi saya belum masuk 10 besar orang paling kaya di Indonesia. Kurang ini. Yang kita bicarakan muslim ya, bukan orang kafir. Orang kafir nggak perlu kita bahas. Yang kita bicarakan orang muslim yang berpaling dari kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan ancaman dari Allah yang harus kita hindarin. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka baginya kehidupan yang sempit. Bahkan sebagian para ulama tafsir menyebutkan kesempitan ini akan berlanjut. Innal qabra la yudayyiq 'alal kafir hatta takhtalif adla'u. Sesungguhnya kuburan akan dipersempit, akan menyempit untuk orang-orang yang kafir sampai akan membuat tulang belulangnya berselisihan. Hancur. Allah sempitkan sampai alam barzakh. Yang berpaling dari Al-Quran, perhatikan bagaimana ancaman Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Ini balancingnya. Inilah dakwah Nabi dan Rasul. Di awal kita sebutkan janji supaya pian semuanya berharap. Sekarang kita sebutkan ancaman supaya semua pian takut. Dan ini akan seimbang. Kalau cuma janji saja yang ulun sampaikan, pian akan gede kepala. Kita semua akan gede kepala. Tapi imbang. Inilah dakwah Nabi dan Rasul. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. An-Nisa ayat 14. Setelah ayat yang tadi. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah. Ingat fi'il mudhari. Bermakna al-istimrar. Terus menerus. Maksiat demi maksiat kepada Allah dan Rasul. Wa yata'adda hududahu, dan melampaui batasan-batasannya sampai level menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai level menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta rizki kepada Allah, tapi kepada yang lain juga. Percaya kepada Allah, yang lain juga. Na'udzubillah. Perhatikan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yudkhilhu naran khalidan fiha. Allah akan masuknya. Dan dia akan mendapatkan azab yang sangat menghinakan. Tentunya yang sampai mencapai level syirik lah. Yang kekal di api neraka. Tapi semua dosa yang levelnya di bawah syirik. Dia akan diazab menurut kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akan Allah selamatkan karena dia orang yang tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ini ancaman berat. Ancaman yang satu amalan yang ingin sarankan pada pian semuanya. Dan ini mudah insya Allah ketika semua pian mengharap kepada Allah. Mudahkan saya ya Allah dalam amal ini. Apa itu? Menghadiri majlis ta'lim. Rumah pian. Atau mungkin yang jauh, no problem. Tapi sisihkan waktu. Jangan berikan kepada majlis ta'lim waktu sisa. Wah, ini waktu sisa saya. Saya ke masjid lah. Jangan. Sisihkan waktu walaupun sekali seminggu. Tidak lebih dari 2 jam. Ustadznya cuma ngambil 2 jam dari 24 jam waktu Anda sehari. Kali 7. Sedikit. Sepersekian persen dari waktu Anda sisihkan. Bukan berikan waktu sisa. Sisihkan. Oh,
Saya malam Kamis. Oh, saya malam. Nabi Muhammad SAW bersabda. Ini juga motivasi. Dan ini sebagai penutup. Kata Nabi Muhammad SAW bersabda. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. وَمَجْتَمَا قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ دُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ وَفَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ. Siapa yang meniti, menjalani satu jalan, dan di jalan tersebut dia menuntut ilmu syar'i, ilmu agama, bisa langsung ke madrasah, bisa langsung ke kampus, bisa langsung ke masjid, atau tidak langsung dengarkan radio dakwah, nonton TV dakwah, dengarkan kaset, MP3 player dan lain sebagainya, baca artikel tentang Islam, menuntut ilmu dia, maka Allah akan mudahkan untuk dia dengan ilmu tadi jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nuntut ilmu syar'i. Dan tidak ada satu kaum berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka baca Al-Qur'an, mereka bertadarusan di sana tentang Al-Qur'an. Ingat, 4 keutamaan berikut tidak berlaku di luar masjid. Yang berikut yang akan ulun sampaikan dari sabda Nabi Muhammad, dari sabda Nabi Muhammad SAW, tidak berlaku di majlis ta'lim non masjid. Karena Nabi Muhammad SAW menyebutkan fi baitin min buyutillah, di rumah di antara rumah-rumah Allah. Dan berikut yang akan ulun sampaikan berlaku untuk semua majelis ta'lim, maka sabda Nabi Muhammad fi baitin min buyutillah, di rumah di antara rumah-rumah Allah, enggak ada gunanya. Dan Nabi Muhammad tidak mungkin mengatakan sesuatu yang tidak ada gunanya. Tidak ada satu kaum berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, mereka yang lain mengikuti karena sedang belajar. Entah satu orang baca, yang lain mendengarkan karena sedang mengulang hafalan atau belajar. Atau masing-masing baca Al-Quran. Bertadarusan mereka dengan Al-Quran. Perhatikan fadilahnya. Kecuali akan turun kepada di mana? Di hati. Pengajian itu menghilangkan kegalauan. Majlis ilmu itu menghilangkan kegundahan. Kenapa? Karena ini yang Allah janjikan. Allah akan turunkan kepada majlis. Enggak cukup. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Enggak cukup. Dan malaikat Allah Subhanahu wa taala membentangkan, membuka sayapnya karena hormat kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Anda mungkin pesuruh, Anda mungkin pembantu, Anda mungkin berpuluh-puluh tahun menjadi karyawan, tidak pernah jadi bos, tidak pernah dihormati orang. Dan kemudian dipuji orang, dihormati orang. Anda enggak punya video kemudian dihormati orang, dipuji orang, enggak. Tidak terkenal semua kita, tidak populer kita, tapi subhanallah. Orang yang menghadiri majelis ilmu yang subhanahu wa ta'ala. Malaikat Allah ketika mengepakkan sayapnya di majelis ilmu karena hormat kepada semua pihak yang sekarang sedang menuntut ilmu. Subhanallah. Enggak peduli penghormatan manusia. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah lah yang kemudian mengangkat topi dan hormat kepada Anda karena Anda sedang menuntut ilmu. Enggak cukup. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan sebutkan nama-nama mereka, nama pian semua ini sekarang tercatat. Sebutkan di majlis Allah bersama para malaikatnya, subhanallah. Anda pasang status enggak ada yang baca. Anda pasang sesuatu di media sosial, kemudian gak ada yang komen. Gak ada masalah. Tidak ada yang kenal, gak ada yang masalah. Tidak populer, gak ada masalah. Anda populer di kalangan malaikat Allah Subhanahu. Kenapa? Karena Anda nuntut. Nah, ini tidak berlaku di pengajian-pengajian di majelis ta'lim non masjid. Tapi apakah kemudian buruk? Tidak. Kebaikan pasti ada di pengajian non masjid. Kebaikan ada, pahala pasti. Tapi ingat, keutamaan yang 4 ini tidak berlaku. Dan Nabi Muhammad SAW menutup, faman batta'a bihi 'amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang lambat amalnya, maka nasabnya tidak pernah akan bisa mempercepat amal tersebut. Memang Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya ras Arab lebih afdal dibandingkan non Arab secara umum.
Tapi secara individu kata Nabi Muhammad SAW, la fadla li arabin ala ajamin wala ajamin ala arabin illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan untuk orang Arab dibandingkan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nasab itu penting. Dan Nabi Muhammad menyebutkan kenapa nasab Arab kemudian itu mulia. Syekh Muhammad bin Shalih menyebutkan bahwasanya ras Arab itu mereka memiliki kelembutan di atas rata-rata. Mereka memiliki kesabaran di atas. Tapi ingat kata beliau rahimahullah Syekh Muhammad bin Shalih, ketika dia rasnya Arab kemudian buruk, sangat buruk. Dan Anda lihat bagaimana Abu Lahab kata beliau, dan Anda lihat bagaimana Abu Jahal. Buruknya luar biasa. Tapi nasab ini penting. Tapi ingat, kemuliaan nasab, ketika Anda mulia nasab Anda ningrat, Anda darah biru, Anda keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Anda tidak beramal, nasab Anda percuma. Anda orang biasa, Anda bukan orang Arab, Anda bukan bahkan keturunan Nabi Muhammad, tapi Anda mengamalkan amal saleh, top. Tapi kalau Anda mengamalkan amal saleh di sisi yang sama, Anda ahlul bait, 10 jempol itulah seharusnya. Kemuliaan nasab erat hubungannya dengan kemuliaan amal saleh. Dan ingat, kata Nabi Muhammad, barang siapa yang lambat amalnya, maka nasabnya tidak akan pernah bisa mempercepat. Anda ningrat, Anda darah biru, Anda keturunan Rasul sekalipun, Anda lambat, nasab Anda tidak akan mempercepat. Apalagi Anda tidak beramal. Apalagi orang yang mengatakan bahwasanya saya anak keturunan Nabi Muhammad SAW, sudah tidak apa-apa saya bermaksiat dan tidak apa-apa saya meninggalkan kewajiban. Siapa Anda dibanding kakek buyutnya Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW? Inti dari semua masalah ini Nabi Muhammad SAW. Beliau sampai mau meninggal pun masih sholat malam. Beliau sampai meninggal pun cuma keturunannya. Kemudian boleh mengatakan saya tidak apa-apa bermaksiat, saya tidak apa-apa meninggalkan yang wajib. Subhanallah. Dan ulun yakin Ahlul Bait tidak seperti itu. Yang abal-abalah yang seperti itu. Dan secara pribadi ulun semua mereka mutawadhi'in. Semua mereka orang yang rendah hati. Bahkan sebagian di antara mereka menyembunyikan nasabnya. Karena mereka tahu bagaimana umat ini, bagaimana masyarakat ini enggak bisa kenal Habib sedikit. Mengatakan bahwasanya kami menyimpan nasab kami, nasihat bahkan dari kakek kami. Kenapa? Karena tahu masyarakat kita enggak bisa lihat yang begitu sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Ingat, kita cinta Ahlul Bait. Kita menghormati Ahlul Bait. Bahkan kadigat untuk Ahlul Bait. Tapi kami tidak berlebihan. Kami akan hormat, kami akan cinta, kami akan loyal kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Yang saleh di antara mereka, bukan yang tidak taat. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudahan bermanfaat. Salam khilafun, mohon maaf. Mudahan ini menjadi motivasi melakukan amal saleh. Sisihkan waktu pian untuk menghadiri majelis ta'at dimanapun, terserah, no problem. Dan keutamaan tadi tidak akan didapatkan kecuali itu di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Mudah Allah Subhanahu wa taala selalu mudahkan semua kita untuk beramal saleh, khususnya menuntut ilmu syar'i insyaallah. Amin ya rabbal alamin. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.